akhiran 74. Nah, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah kritik sastra yang berjudul Teori Kritik Sosiologis dalam Karya Sastra. Nah, pada pembahasan pertama saya akan menjelaskan pengertian kritik sosiologis dalam karya sastra terlebih dahulu. Nah, jadi pada pengertian sosiologi sastra, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi sastra merupakan pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat dari atau mengenai sastra karya para praktikus dan sejarawan, yang terutama mengungkapkan pengarang yang dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat setempat dan ia berasal ideologi, politik dan sosialnya, kondisi ekonomis, serta khalayak yang ditujunya. Sosiologi sastra tidak terlepas dari manusia dan masyarakat yang bertumpu pada karya sastra sebagai objek yang dibicarakan. Sosiologi sebagai suatu pendekatan terhadap karya sastra yang masih mempertimbangkan karya sastra dan segi-segi sosial. Adapun pengertian sosiologi menurut bahasa Latin yaitu socias yang berarti kawan atau teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Dari bahasanya dapat diperoleh definisi secara singkat tentang sosiologi yakni ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu mengenai desain dan bukan desolen. Sosiologi meneliti masyarakat serta mempelajari perubahannya dan menurut keadaan dan kenyataan. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat lain seperti ilmu ekonomi, sejarah, hukum, antropologi, ilmu kejiwaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, secara kenyataan, dalam praktek kehidupan masyarakat sosial tidak mungkin dapat dipisahkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu sosiologi sebagai pendekatan karya sastra, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap karya sastra. Pada dasarnya ada dua, yaitu pendekatan intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur novel yang diangkat dari segi isi karya sastra seperti tema, alur, atau plot, perwatakan, gaya bahasa, dan penokohan. Sedangkan unsur-unsur ekstrinsik berupa pengaruh dari luar yang terdapat dalam karya sastra itu sendiri, di antaranya sosiologi, politik, filsafat, antropologi, dan lain-lain. Pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan itu disebut sosiologi sastra dengan menggunakan analisis teks untuk mengetahui strukturnya yang kemudian dipergunakan memahami lebih dalam lagi gejala sosial yang di luar sastra. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu yang akan saya bahas adalah fakta sosial, peristiwa sosial, dan perilaku sosial. Nah, ketiga ini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan saya bahas adalah fakta sosial. Nah, jadi fakta sosial adalah mempengaruhi tindakan manusia, yaitu tindakan individu yang merupakan hasil proses pendefinisian realitas sosial serta fakta sosial. Hakikatnya adalah mempengaruhi tindakan manusia, tindakan individu yang merupakan hasil proses pendefinisian realitas sosial serta bagaimana orang mendefinisikan situasi, asumsi yang mendasari bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif dalam membangun dunia dan sosialnya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan peristiwa sosial. Peristiwa sosial merupakan sejarah yang terjadi atau timbul dapat disebabkan oleh peristiwa-peristiwa lainnya yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan sesuatu yang bersifat universal dan akan selalu terjadi di berbagai tempat, kondisi, ataupun situasi yang berbeda. Perubahan ini terkait dengan lokasi, manusia, serta sisi fungsional dari unsur-unsur lama dan unsur-unsur baru, serta kondisi lingkungan yang ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu perilaku sosial. Nah, jadi perilaku sosial merupakan perilaku seseorang merefleksikan kumpulan fisik unik yang dibawanya ke dalam suasana tertentu, yaitu perilaku yang ditunjukkan sebagai seseorang ke orang lain. Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berpikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non-fisik. Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial adalah psikologi sosial.
Nah, jadi itu tadi penjelasan saya mengenai teori sosiologi dalam karya sastra. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.